Shalom semuanya, Happy Sunday semua. Welcome to our service online. Kita sebelum memulai ibadah kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman semua buat memuji dan menyembah Tuhan kita. Teman-teman, mari kita semua menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan satu lagu dan kita akan menyembah Tuhan. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam naik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
Oh, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasihmu, menikmati kasih anugerahmu, ku nikmati kasihmu, menikmati kasih anugerahmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan sekali lagi, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Pulihkanku, pulihkan kami, pulihkanku. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. So teman-teman semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Teman aku mau ngingetin sekali lagi, buat teman-teman yang ada prayer request, boleh klik di bawah ini. Oke, teman-teman kita semua akan mendengar firman Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat datang di City Online Service. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk berkumpul untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam online ini, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar Kau jamah mulut bibir hamba-Mu ini, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, saya akan memulai dengan pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu saya mau tanya teman-teman, pernahkah di antara teman-teman atau di antara kita semua mengalami mati lampu? Pasti pernah ya. Saya yakin teman-teman pernah mengalami sebuah kejadian di mana listrik tiba-tiba padam. Kita lagi sibuk-sibuknya bekerja, lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas, atau lagi sibuk-sibuk bermain, tiba-tiba mati lampu teman-teman. Saya ingat betul beberapa waktu yang lalu Jakarta pernah mengalami mati lampu total selama beberapa hari, kalau nggak salah, saya lupa tepatnya. Tapi saya ingat betul bahwa kantor kami pada saat itu, tempat saya bekerja, nggak bisa kerja akhirnya karena pemadaman total. Kita nggak ada listrik, kita nggak ada komputer yang bisa aktif. Di mana kerja saya sebenarnya itu desainer, kita membutuhkan komputer untuk mengejar target desain. Saya ingat betul akhirnya ada beberapa deadline yang kita nggak bisa kejar, ada beberapa pekerjaan yang kita nggak bisa kumpulkan tepat pada deadline waktu yang bersangkutan teman-teman. Nah keadaan itu membuat kantor tuh jadi nggak nyaman, situasi kerja jadi nggak nyaman. Banyak bisnis-bisnis juga yang saya tahu jadi terhenti. Ada beberapa deal-deal yang harusnya terjadi juga mungkin akhirnya jadi batal. Itu semua terjadi karena hal-hal yang nggak terduga. Karena hal-hal yang memang datang itu secara mendadak, secara tidak terprediksi lah, di mana mati lampu itu bisa menyerang Jakarta. Nah teman-teman, pada hari ini saya mau menjelaskan bahwa keadaan itu sama seperti keadaan yang sekarang kita sedang jalanin di tengah permasalahan COVID-19. Teman-teman lihat keadaan sekarang, keadaan kita itu seperti gelap, seperti nggak tahu ke depan tuh kejadian seperti apa. Kita nggak bisa membayangkan kehidupan kita ini selama beberapa waktu ke depan itu akan seperti apa. Di tengah-tengah permasalahan COVID-19, resesi global, ekonomi, itu membuat kita menjadi bingung. Kita tuh mau melangkah kemana? Kita tuh mesti berlangkah, ambil tindakan apa? Karena sekarang semua berubah, everything change. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain berubah. Bagaimana cara kita bisa bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain itu berubah. Bagaimana anak-anak di sekolah itu berpendidikan juga berubah. Bagaimana kita bisa beribadah pun sekarang berubah teman-teman. Kita nggak pernah tahu kejadian ini akan berakhir sampai kapan. COVID-19 ini kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa keadaan ini membuat orang-orang tuh menjadi panik. Orang-orang banyak yang kehilangan pengharapan. Banyak orang-orang yang menjadi frustasi. Banyak orang-orang yang bingung, nggak tahu mau kemana. Harapannya hilang.
seperti beberapa hal yang saya sedang lakukan juga teman-teman. Saya sedang mengalami sebuah perbimbangan, pergoncangan juga karena saya sedang merencanakan sebuah pernikahan teman-teman. Saya akan menikah dalam beberapa waktu ke depan yang akan mendatang. Namun di tengah perencanaan itu timbullah COVID-19. Sehingga perencanaan yang sudah kami tata sebelumnya jadi acak-acakan, jadi buyar, padahal waktunya itu udah sangat singkat. Udah tinggal beberapa waktu lagi kita akan melakukan pernikahan teman-teman. Nah hal itu membuat kita menjadi frustasi, cukup frustasi. Sekarang nggak tahu apakah pemerintah mengizinkan untuk menikah atau tidak. Itu menjadi semua abu-abu. Seolah-olah di depan mata saya itu gelap. Seolah-olah semuanya itu menjadi buram, menjadi keruh. Saya tuh nggak bisa ngeliat ke depan tuh keputusan yang harus saya ambil tuh apa teman-teman. Dan juga ada beberapa kerabat saya yang memang akhirnya menunda untuk memulai bisnis. Mereka memilih untuk, udahlah gue diem dulu lah. Gue stay cool dulu, take time untuk bisa lihat situasi, barulah memulai bisnis. Banyak orang yang menjadi bingung, yang menjadi diam di tempat, nggak bisa bergerak ke sana kemari karena permasalahan yang sedang melanda dunia ini teman-teman. Dimana dunia ini sekarang sudah berubah. Bagaimana cara kita berinteraksi itu berubah total. Nah hal-hal ini menjadi sebuah membuat orang tuh kehilangan pengharapan. Nah pentingnya teman-teman dalam keadaan tengah-tengah seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan sangat penting untuk kita bisa memiliki pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan tentunya teman-teman. Nah hari ini saya akan membahas sebuah pembelajaran mengenai the power of hope. Kekuatan daripada pengharapan teman-teman. Pengharapan kepada Tuhan tentunya. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik yang saya pelajari daripada kisah Bartimeus. Nah, teman-teman kalau Bartimeus ini adalah seorang buta, pengemis buta yang keturunan Yunani yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Israel. Saya ulangi teman-teman. Bartimeus merupakan seorang pengemis buta yang bukan keturunan Israel, yaitu keturunan Yunani, dan tinggal di tengah-tengah masyarakat Israel. Nah teman-teman, pada masa itu, kalau orang yang bukan bangsa Israel, atau orang-orang keturunan dari luar Israel, dipandang setengah mata oleh masyarakat Israel pada masa itu. Mereka meyakini bahwa orang-orang di luar sana, orang-orang di luar keturunan Israel itu adalah orang-orang yang najis, adalah orang-orang yang tidak kudus di mata Tuhan. Maka orang-orang itu cenderung dikucilkan, dipandang sebelah mata. Lalu orang-orang yang mengalami cacat jasmani atau cacat fisik itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berdosa atau orang-orang yang memiliki kutuk dalam kehidupannya. Maka dia memiliki cacat secara fisik. Nah teman-teman, itu adalah kisah daripada kehidupan seorang Bartimeus. Bahwa Bartimeus merupakan seorang buta, pengemis pula, dan bukan keturunan Israel. Nah, namun ada sebuah fakta yang menarik daripada kisah Bartimeus ini. Teman-teman kalau tahu, banyak orang buta yang disembuhkan di dalam Alkitab. Tetapi hanya satu orang buta yang disembuhkan oleh Yesus yang namanya dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu adalah Bartimeus. Kenapa Bartimeus bisa dicatatkan dalam sebuah Alkitab, teman-teman? Hal ini dikarenakan Bartimeus memiliki peranan yang cukup penting di perkembangan gereja selanjutnya. Di dalam pengabaran Injil, Bartimeus merupakan salah satu tokoh kekristenan yang cukup dipandang pada masa itu. Makanya namanya dikenal. Dan timbullah kisah sebuah Bartimeus di dalam Alkitab, teman-teman. Nah, Bartimeus itu setelah ia disembuhkan oleh Yesus, dikatakan ia pergi mengikuti Yesus dan mulai mengabarkan Injil. Dan sekarang kita tahu ada doa namanya Yesus kasihanilah aku. Itu adalah doa daripada Bartimeus yang akhirnya diubah menjadi doa masal, teman-teman. Nah mari teman-teman kita baca, langsung saja kita baca kisah daripada Bartimeus dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Saya akan baca dari Markus yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Saya akan bacakan buat teman-teman. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
Mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, dalam kisah daripada Bartimeus ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama kita bahas siapa itu Bartimeus. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang bukan keturunan Israel, melainkan keturunan Yunani, yang tinggal di sekitar Yeriko atau sekitar masyarakat Israel, teman-teman. Nah, tidak cuma cacat secara fisik, buta, Bartimeus juga hidup sebagai pengemis. Di mana pengemis juga tidak ada nilainya pada masa itu, teman-teman. Tidak ada nilai sosialnya pada masa itu. Dan orang-orang Israel memandang sebelah mata orang-orang di luar keturunan Israel. Yang kita tahu bahwa Bartimeus adalah keturunan seorang Yunani. Hampir gak ada harapan bagi Bartimeus untuk bisa diakui di kalangan sosial, teman-teman. Hampir gak ada nilainya di mata masyarakat. Di mana Bartimeus itu hidup di titik paling terendah sebagai manusia pada saat itu, teman-teman. Dan hal yang menjadi lebih parahnya lagi, teman-teman, bahwa Bartimeus, arti daripada kata Bartimeus adalah anak Timeus. Ini mengartikan bahwa bahkan Bartimeus tidak memiliki nama yang diberikan pada orang tuanya untuk menjadi nama panggilan Bartimeus. Ia dipanggil dengan sebutan anak Timeus, yaitu Bartimeus. Ini ada kemungkinan bahwa Bartimeus mungkin pada masa itu dia dibuang oleh orang tua atau hal-hal seperti itu, saya tidak tahu, teman-teman. Tapi Bartimeus yang saya tahu adalah dia menjalani kehidupan yang sangat nol, yang sangat dasar sebagai manusia, teman-teman. Namun hal ini tidaklah mengecilkan hati daripada Bartimeus, tidak membuat harapan daripada Bartimeus itu menjadi hilang, teman-teman. Di tengah-tengah kehidupan Bartimeus di kalangan masyarakat Israel, tentu Bartimeus mendengar dan tahu daripada kesaksian dari orang-orang di sekitar dia, orang-orang buta yang lain disembuhkan oleh Yesus, orang-orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus, orang-orang yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Kesaksian-kesaksian orang-orang di sekitar dia membuat Bartimeus menjadi memiliki harapan untuk dia pun bisa menjadi sembuh secara sempurna, teman-teman. Kesaksian-kesaksian daripada orang-orang di luar sana yang bersaksi kepada Bartimeus atau bersaksi kepada orang-orang lain lalu didengar oleh Bartimeus, menimbulkan pengharapan di dalam diri Bartimeus bahwa dia juga bisa sembuh dengan dia bisa bertemu dengan Yesus, teman-teman. Nah, Bartimeus setelah ia mendengar daripada kesaksian daripada orang-orang itu, ia mulai mencari tahu bahwa siapa itu Yesus. Siapakah Yesus orang Nazaret ini yang bisa menyembuhkan orang banyak? Siapakah Yesus yang disebut-sebut oleh orang-orang itu yang mampu menyembuhkan orang-orang buta menjadi melihat, yang mampu menyembuhkan orang-orang lumpuh menjadi berjalan? Setelah dia dalami, akhirnya tahulah Bartimeus ini tentang silsilah Yesus, bahwa Yesus yang disebut adalah Yesus orang Nazaret adalah Yesus anak Daud yang dipercaya adalah Mesias, juru selamat umat manusia, teman-teman. Nah, dari pengenalan itu, dari upaya Bartimeus untuk mengenal Yesus, menimbulkan iman daripada Bartimeus kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita tahu bahwa pada saat itu Bartimeus mendengar orang-orang menyebut bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Respon daripada Bartimeus pada ayat yang 47, dia bilang begini, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus nggak bilang, "Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku." Tapi Bartimeus mengatakan seperti ini, "Yesus Mesias, kasihanilah aku." Dia memandang Yesus sebagai juru selamat. Timbullah iman Bartimeus kepada Yesus bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia, teman-teman. Dan akhirnya iman dan pengharapan daripada Bartimeus membawa kesembuhan secara sempurna bagi Bartimeus. Bahkan kesembuhan Bartimeus membawa pertobatan bagi orang-orang lain di sekitar mereka, teman-teman.
Kita tahu dari Lukas 18 ayat yang 43, cerita yang sama dengan Bartimeus ini menjelaskan bahwa ketika Bartimeus sembuh daripada buta itu, lalu ia mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat mendengar hal itu dan ikut memuliakan Allah. Akhirnya kita tahu teman, pertobatan daripada orang-orang di sekitar Bartimeus itu disebabkan oleh kesembuhan daripada Bartimeus, dan Bartimeus memuliakan Allah yang telah menyembuhkan dia. Nah, dari teman-teman dari kisah Bartimeus ini ada poin yang bisa kita tangkap, yaitu adalah pengharapan adalah terang yang menguatkan di tengah kegelapan yang melemahkan kita, teman-teman. Saya ulangi poinnya. Pengharapan adalah terang yang menguatkan di tengah kegelapan yang melemahkan kita, teman-teman. Pengharapan Bartimeus itu memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat. Pengharapan Bartimeus untuk sembuh memberikan dia semangat untuk bisa mencari Yesus, untuk bisa mengenal Yesus. Pengharapan itu membuat dia semangat untuk dia bisa mengenal bahwa Yesus orang Nazaret adalah Yesus Mesias, satu-satunya juru selamat yang bisa membawakan kesembuhan kepada Bartimeus. Pengharapan membuat seseorang itu bisa berjalan lebih jauh daripada yang dia bayangkan. Pengharapan itu membuat seseorang itu melampaui kemampuan dia secara pikiran, teman-teman. Sebagai contoh, saya dalam permasalahan ini, teman-teman, dalam permasalahan pernikahan ini, ketika pada saat tahun lalu Tuhan Yesus menjanjikan sebuah kehidupan pernikahan kepada saya. Tuhan menjanjikan bahwa saya akan memiliki sejumlah fasilitas dalam pernikahan. Hal itu membuat saya menjadi berharap, memiliki pengharapan dalam kehidupan ini, memiliki pengharapan bahwa saya akan memiliki sebuah keluarga, bahwa saya akan memiliki sebuah tempat tinggal yang baru. Nah, hal ini menguatkan saya untuk saya bisa bekerja lebih giat, membuat saya menjadi bekerja lebih tidak mengenal lelah, lebih semangat, teman-teman. Hal itu karena saya memiliki pengharapan akan kehidupan saya lebih baik, memiliki pengharapan akan janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada saya, teman-teman. Hal ini membuat saya push myself to the limit. Saya bisa mendorong kemampuan saya menjadi sangat maksimal dalam kehidupan ini, teman-teman. Nah, itu semua terjadi karena adanya pengharapan dalam kehidupan kita. So, teman-teman, jangan pernah kehilangan pengharapan, karena pengharapan itulah yang bisa membuat kita menjadi kuat menjalani kehidupan ini, teman-teman. Dan tentu pengharapan itu harus didasarkan dengan iman kepada janji Tuhan. Nah, kita juga pelajari, teman-teman, dari Bartimeus bahwa pengharapan itu harus didasari dengan iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus atau kepada Tuhan, teman-teman. Paulus dalam Roma 4 yang 13 berkata bahwa mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan, memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus, memiliki pengharapan kepada Allah kita, teman-teman. Paulus mengajarkan kita dalam pengharapan sebuah kisah dari sebuah Abraham, di mana dia berharap untuk mendapatkan seorang keturunan, yaitu Ishak, pada masa ia tua, pada masa tuanya Abraham, pada masa istrinya sudah mengalami menopause. Tidak lagi pengharapan seharusnya sebagai Abraham, tidak lagi pengharapan untuk dia bisa memiliki anak. Tapi karena iman percayanya Abraham kepada Tuhan, dan karena iman daripada Abraham, maka ia memperoleh janji Tuhan itu melalui pengharapan yang ia miliki, teman-teman. Nah, dari kisah Bartimeus juga memiliki hal yang sama. Kita baca daripada ayat yang ke-40, ketika Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang hendak aku lakukan kepada kamu?" Jawaban dari Bartimeus mengklarifikasi bahwa dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Lukas dikatakan Bartimeus menjawab seperti ini, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Bartimeus mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu membuktikan bahwa iman dia, pengharapan dari Bartimeus untuk dia bisa menjadi sembuh didasari atas iman percayanya Bartimeus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, teman-teman. Saya mau tutup dengan ini, teman-teman, bahwa seberapa keruhnya keadaan kita, bahwa seberapa gelapnya masa depan kita, bahwa seberapa bingungnya kita dalam menghadapi masa depan kita, saya mau teman-teman ketahui satu hal, bahwa janji Tuhan, Ia akan menolong dan mengangkat kita tepat pada waktunya, teman-teman.
bahwa segala sesuatu hal yang terjadi atas muka bumi ini, segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, segala situasi yang kita alami, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan orang-orang yang Dia kasih, yaitu saudara dan saya, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, pada siang hari ini, teman-teman. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang menghasilkan buah. Bahwa pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang benar. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada untuk kami, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat kami daripada jerat penangkap burung, daripada kesesakan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur pada hari ini, kami boleh belajar untuk kami bisa berharap secara sepenuh kepada Tuhan, kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami ingin berpisah dengan satu dengan yang lain, kiranya kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di gereja 2020 dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka memperkatakan semua pergumulan itu harus pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Bila badai itu kami mau hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan ekonomi kami mau hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami mau tuntaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Bapak, kiranya Tuhan kembali mengumpulkan kami di waktu yang akan datang di tempat yang sama, di online service yang sama, dalam keadaan yang sangat baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So thank you guys. Terima kasih untuk telah mengikuti kita dalam sesi firman Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Bye.